yang sudah miring diberi lambang S. Tinggi bidang miring diberi lambang H. Berat beban W dan gaya kuasa R. Secara kuasa R dapat dihitung dengan rumus Z sama dengan W kali H dibagi S. Contoh soal yang panjangnya meter dan tingginya 1 meter. Berapa gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut dan berapa keuntungan mekanisnya? Penyelesaian W sama dengan 1200, H dibagi S sama dengan 1200 kali 1 meter dibagi 6 meter sama dengan 200 kilon. KM sama dengan S per H sama dengan 6 meter dibagi cara menghitung keuntungan mekanisme. Iya, ada Nanti kita akan post test setelah kalian melakukan kegiatan. Oke. Nah, sekarang coba ya, di dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti menjumpai benda yang berfungsi sebagai bidang miring ya. Apa saja itu coba? Apa saja coba? Tangga ya, seperti tadi coba tadi apa lagi? Tanjakan ya, yang TK itu ya. Terus tanjakan ya betul. Perhatikan ya. Coba ini diskusi satu. Karena ada apa? Coba bayangkan kalau ini lepas, enak gak kalian duduk di sini? Ada apa nih supaya dia nggak lepas? Baut atau paku ya, paku lir. Nah sebenarnya ini juga menerapkan prinsip bidang miring, tapi bedanya dengan yang tadi. Yang ini itu seperti bidang miring yang diiritkan ya pada satu benda atau yang berbentuk seperti tongkat ya. Jadi seperti tongkat kalau diberikan kawan ya, bentuknya itu seperti struk ini. Nah, jarak antar kulitnya itu yang menentukan berapa itu keuntungan mekanisnya. Ya. Nah, kira-kira makin dekat jarak antar kulitnya, keuntungan mekanisnya makin besar atau kecil. Makin dia kulitnya itu berjauhan, ya, itu keuntungan mekanisnya itu makin besar atau kecil. Itu nanti kayak akan selidiki ya lewat praktikum ini. Ya. Jadi praktikum ini nanti kalian belajar tentang bidang miring, bagaimana cara merancang alat menggunakan alat yang sudah tersedia di bidang kalian masing-masing. Coba kalian nanti diskusikan sama kelompok kalian ya, bagaimana cara kalian itu menyusun alat sehingga bisa membentuk bidang miring. Terus hitung keuntungan mekanisnya. Nah nanti ibu akan bagikan kalian LKPD untuk kalian kerjakan, diskusikan sama kelompok ya. Jadi sekarang ibu bagikan ya LKPD-nya. Namun sebelumnya kalian baca dulu bahan ajar yang ibu bagikan tadi ya, supaya kalian baca-baca dulu sebelum kalian pelajari tentang bidang miring, sebelum kalian melakukan aktivitas praktikum. Ini nanti akan kalian kerjakan ya, silakan diisi dengan kelompoknya. Yang sudah dapat langsung dikerjakan, tulis kelompoknya. Terus yang lainnya, coba nanti ada yang memvideokan juga ya. Ketika kalian praktikum kalau divideokan nanti bisa kalian kirim ke TikTok. Sudah dapat semua ya. Nah, sekarang coba kalian baca itu gambar dulu ya, catat alat-alat itu nanti akan kalian susun seperti apa.
Nih caranya. Ini yang kamu atur apa 20 apa ini? Ya, begininya tuh yang mana ya? Ini sampai sini. Begininya berapa? Kamu ukur ya. Terus nanti kamu katakan di sini yang pertama sentimeter. Berat bebannya berapa? Nah, itu dulu ya. Koma. Tulis, beratnya tulis. Yang mana nih? 1,5 siapa ya? Ditulis.
Dan sekarang tulis dulu ya. Coba kalian bersama dengan temannya menganalisis ya, membahas dari apa yang sudah kalian praktekkan tadi sama nggak dengan teorinya. Antara W per F itu sama nggak dengan S per H atau L per H. Kalau sama, berarti teorinya betul ya. Berarti teorinya betul. Nah, dari situ bisa kalian simpulkan ya. Bisa kalian simpulkan. Jadi hubungan antara perbandingan L dan H dengan hasil perbandingan apa tadi? Berat dan daya kuasa. Hasilnya sama enggak? Ya. Kalau sama berarti sudah betul ya, sesuai dengan teori. Seperti yang kalian tadi lihat ya di YouTube. Sama enggak hasilnya? Emang di kamu nggak ada? Ya, sekarang ditulis. Ya, ada yang sudah selesai? Ya, sudah selesai? Belum? Ibu, maksudnya ini tadi kamu taruh ke sini hasil kamu sendiri ya. Hasil kamu sendiri tadi. Ya, siapa yang mau menyimpulkan atau mau membahas hasilnya? Silakan sebentar ke depan ya. Ya, Mas selesai ya. Ada kelompok yang sudah selesai? Ada kelompok yang sudah selesai? Coba ya, Ibu lihat dulu ya. Allah. Ya, ini kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitur Fadilah, perwakilan dari kelompok 6, akan membahas tentang bidang pesawat sederhana tersebut. Apakah dari hasil perbandingan antara berat dengan gaya kuasa dan panjang bidang miring dengan tinggi bidang miring diperoleh hasil yang sama. Hasil antara tinggi bidang miring dan panjang bidang miring berbeda, sedangkan hasil berat dan gaya kuasa ada yang sama, ada yang berbeda. Hasil perbandingan dari besaran-besaran yang kamu tulis itu merupakan keuntungan mekanis pada luas. sama dengan
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya. Ada lagi yang mau presentasikan? Barangkali ada yang beda dengan kelompok 6? Ada. Bapak Mas ya? Kelompok 5. Kelompok 4? Kelompok 4 udah siap? Ini kelompoknya udah siap? Tuliskan persamaan hubungan mekanik yang dipengaruhi oleh panjang dan ketinggian yang panjang dan ketinggian bidang miring berat ban serta kuasa serta dapat dipilih dalam persamaan. Bagaimana hubungan antara panjang dengan tinggi bidang miring terhadap keuntungan mekanik pada bidang miring? Sama lain panjang bidang miring makin besar keuntungan mekaniknya, semakin tinggi bidang miring semakin kecil keuntungan. Agar kita dapat memasang papan kayu pada lingkaran kunci, maka lalu digunakan yang jarak ulirnya lebih pendek agar agar kita dapat memasang papan kayu pada lingkaran kunci, maka menggunakan pengulir atau stroke yang jarak ulirnya lebih pendek agar dapat menggunakan gaya tulisan yang kecil. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oh ya, saya harus percaya diri untuk tangan yang berdepan. Ada lagi satu kelompok lagi. Coba kalau mana sudah selesai, kelompok 5 sudah siap? Kelompok 4, kok. Kelompok 4 Belum Bu. ya, siapa yang mau maju yang suaranya keras? Siapa? Bisa mewakili kelompok 4? Yang suaranya keras, ya, ini penampilan dari kelompok 4 ya. Ayo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dari hasil perbandingan antara besar dan kuasa dan panjang bidang miring dengan bidang miring program yang sama adalah jika hasil yang diperoleh sama semua. Hasil perbandingan dari besaran-besaran yang ditulis itu merupakan keuntungan mekanis pada tuas. Tuliskan persamaan keuntungan mekanis bidang miring kilometer panjang bidang miring
gaya yang diberikan. Dipengaruhi oleh apa saja keuntungan mekanis pada bidang miring, panjang bidang miring, tinggi bidang miring, berat beban, gaya kuasa yang diberikan. Bagaimana hubungan antara panjang dan tinggi bidang miring terhadap keuntungan mekanis pada bidang miring? Semakin panjang bidang miring, semakin besar keuntungan mekanisnya. Semakin tinggi bidang miring, semakin kecil keuntungan mekanisnya. Agar kita dapat memasang pakan kayu pada kedudukan kursi maka. Ya, kalian tadi sudah mendengar presentasi dari 3 kelompok yang kesimpulannya semuanya hampir sama ya, bahwa keuntungan mekanis pada bidang miring itu dipengaruhi oleh apa saja tadi? Tinggi ya, tinggi bidang miring. Sama lagi panjang bidang miring. Sama lagi berat ya, berat beban. Sehingga dari hasil data yang sudah kalian peroleh bisa disimpulkan bahwa keuntungan mekanis pada bidang miring sama dengan apa? L per H sama dengan W per F. Jadi antara L per H dengan W per F itu menghasilkan hasil yang sama. Itulah keuntungan mekanis dari bidang miring. Ini juga diterapkan pada skrup ya. Tadi ya, kalau ditunjukkan tadi skrup yang tadi ada yang ulirnya panjang, ada yang ulirnya pendek. Kira-kira lebih mudah yang mana? Yang jarak antar ulirnya pendek atau yang jarak antar ulirnya panjang? Nah, ya, kalau kalian perhatikan, ada yang punya skrup yang ulirnya panjang dan yang pendek. Pernah nggak kalian mencoba itu? Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi ini misalkan ini ada suatu paku ya, itu kan seperti ini ya, ya. Nah, ini kalau seperti ini ya. Nah, ini kalau dilihatnya tuh bentuknya tuh seperti ini. Nah, ini ada jarak antar ulirnya itu B ya. Kalau kalian naik B itu sama dengan tingginya bidang miring ini kan, sama aja tingginya bidang miring ini gitu ya. Nah, terus untuk melihat ini perhatikan dasar dari silinder ini itu kan bentuknya apa? Lingkaran kan? Nah, sama aja panjangnya itu adalah sama dengan keliling lingkaran. Apa rumusnya? Masih ingat nggak keliling lingkaran rumusnya apa? Keliling lingkaran rumusnya apa? 2 kali I R. Masih ingat keliling dari lingkaran? Keliling lingkaran berarti apa? Kelilingnya apa? 2 pi R ya. Pi itu berapa? 22/7 atau 3,14 atau sama juga dengan pi kali D, karena 2R itu sama dengan D, pi D ya. Nah, ini dianggap seperti L ya. Nah, berarti bidang miring keuntungan mekanis dari skrup ya, dari skrup itu sama dengan L per H ya. Kan gini ya, L-nya diganti dengan 2 pi R. Hanya diganti dengan jarak antar ulir ini ya. Perhatikan, jarak antar ulir ini adalah D. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya jarak antar ulirnya itu pendek, otomatis keuntungan mekanisnya juga besar ya. Beda kalau jarak antar ulirnya itu panjang, pasti kamu untuk apa itu namanya, menyambungnya ya, untuk membuat supaya dia itu bisa terkait kencang ya, itu susah ya, harus memakai obeng yang panjang juga yang untuk mengimbangi ini yang jarak antar ulir yang panjang. Makanya diameter, bukan diameter ya, jarak antar ulir ini mempengaruhi keuntungan mekanis pada skrup ya, gitu ya. Itu yang bisa kita pelajari dari sini. Nah, coba dari sini siapa yang belum paham? Udah paham semuanya?
Udah ya, untuk kegiatan kali ini kita cukupkan ya. Mungkin kalian tadi merasa ini ya, kurang puas nih ya, belum bisa masuk, belum bisa login ya. Nah, coba nanti kalian di rumah dicoba-coba dulu ya, untuk bisa login bagaimana. Terus nanti coba kalau sudah langsung kalian kerjakan ya. Nah, udah sekarang kita refleksi dulu ya dari apa yang sudah kita pelajari dari tadi ya. Coba kira-kira kalian merasa ada bedanya nggak pembelajaran sekarang dengan yang sebelumnya? Ketika kalian belum praktek menggunakan alat peraga ini, beda ya, karena lebih mengerti yang sekarang daripada ya kemarin ya. Ya, untuk kedepannya nanti kita akan coba lagi pakai alat-alat lab IPA yang sudah dikirim dari dinas ya. Ada banyak alat-alat baru yang nanti kita akan coba ya di dalam pembelajaran agar kalian nanti bisa semakin paham tentang materi IPA yang diajarkan ya. Ya. Kira-kira pelajaran hari ini itu bisa bermanfaat buat kalian ya, terutama dalam menjalankan hidup sehari-hari, bahwa persoalan internet adalah tujuannya untuk memudahkan usaha pekerjaan kalian ya. Mohon